Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu malam, Baginda Raja tengah asik menikmati pemandangan langit di taman istananya. Malam itu sangat cerah dengan sinar rembulan yang begitu indah. Abu Nawas yang setia menemani Baginda Raja juga tampak terpesona melihat pemandangan tersebut. Kemudian Baginda Raja berkata, "Betapa indahnya ciptaan Allah. Malam yang seharusnya gelap gulita justru tampak begitu indah laksana surga." Abu Nawas pun menjawab, "Tahukah Paduka, semua ini terjadi karena adanya sinar rembulan. Meski bintang bertaburan di langit, cahayanya tak seberapa Paduka. Sementara itu cahaya rembulan sungguh mempesona." Baginda Raja pun menyaut, "Ya benar Abu Nawas, keberadaan rembulan di malam hari memang sangat berarti." Abu Nawas pun kembali berkata, "Saya suka sekali sinarnya yang tidak menyilaukan dan membuat langit semakin indah di tengah obor-obor lainnya." Baginda Raja pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan matahari? Meskipun matahari menyilaukan, kita tetap membutuhkannya, bukan?" "Betul Paduka yang mulia, tapi menurut saya keberadaan matahari itu tidak terlalu dibutuhkan. Hal itu berbeda dengan rembulan Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menoleh ke arah Abu Nawas dengan penuh rasa keheranan. "Loh, kenapa bisa begitu? Bukankah matahari dan rembulan sama-sama dibutuhkan? Menurutmu mana yang lebih penting, matahari atau bulan?" "Tentu saja bulan Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan yakin. "Kenapa bisa begitu? Coba beritahu alasannya padaku," tanya Baginda Raja dengan penasaran. "Begini Paduka," jelas Abu Nawas. "Pada malam hari, langit kan gelap Paduka, dan bulan menerangi langit serta bumi. Sedangkan pada siang hari, langit sudah terang benderang. Jadi keberadaan matahari tidak terlalu dibutuhkan Paduka." Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal mendengar penjelasan Abu Nawas. "Ah, itu alasanmu?" tanya Baginda Raja sambil tertawa. "Tapi jangan salah Paduka yang mulia," lanjut Abu Nawas. "Panas bulan bagi sebagian orang bisa terasa lebih panas daripada matahari." Baginda Raja pun terkekeh. "Ah, itu tidak mungkin Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja. Coba ceritakan, siapa orang yang kau maksud itu?" Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, "Ya, mereka itu adalah orang-orang yang membeli barang-barang mewah dengan cara diangsur Paduka. Setiap datang akhir bulan, mereka pasti kebingungan dan kepanasan karena sudah waktunya bayar angsuran." Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tertawa terbahak-bahak. Tak terasa malam pun semakin larut. Abu Nawas pun meminta izin untuk pulang. Kisah selanjutnya, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeduh teh. Ia menikmati angin sepoi-sepoi yang mengelus janggutnya. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, Abu Jahil datang tergesa-gesa dengan wajah seperti habis kehilangan sesuatu yang sangat penting. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu," teriak Abu Jahil begitu sampai di depan rumah. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Tenang Abu Jahil, apa yang hilang kali ini? Akalmu, kambingmu, atau perasaan tenangmu?" "Ini serius Abu Nawas," balas Abu Jahil sambil mengatur nafas. "Di kampung sebelah, semua orang sibuk merayakan hari ibu. Mereka membuat pesta besar, membeli hadiah mahal, bahkan membacakan puisi-puisi yang membuat air mata menetes Abu Nawas. Tapi aku bingung. Aku tidak tahu apa hukumnya merayakan hari ibu. Apakah itu wajib, sunnah, atau malah bid'ah?" Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Hari ibu?
Kamu datang jauh-jauh hanya untuk bertanya soal ini? Apa kamu takut masuk neraka hanya karena lupa membeli hadiah untuk ibumu? Abu Jahil pun tersipu, tetapi tetap bersikeras. Bukan itu. Aku hanya takut melakukan sesuatu yang salah, Abu Nawas. Kamu kan terkenal bijaksana, pasti kamu tahu jawabannya. Abu Nawas pun tertawa kecil. Baiklah, mari kita selesaikan masalahmu ini. Tapi sebelum itu, jawab dulu pertanyaanku. Kapan terakhir kali kamu membahagiakan ibumu? Abu Jahil pun terdiam. Ia menggaruk kepala sambil berpikir keras. Mungkin saat aku berumur 7 tahun, Abu Nawas. Waktu itu aku pernah membantu ibuku cuci piring. Abu Nawas pun melongo. 7 tahun? Astagfirullah, Abu Jahil. Jadi kamu hanya membahagiakan ibumu sekali dalam seumur hidupmu? Dan sekarang kamu repot soal hukum merayakan hari ibu? Ini sudah jelas masalah besar, Abu Jahil. Abu Jahil pun semakin gelisah. Tolonglah Abu Nawas, aku ingin menebus kesalahan itu. Tapi aku harus tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus membuat pesta besar? Atau cukup dengan memberi hadiah sederhana? Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. Sahabatku, kamu memang benar-benar contoh manusia yang ribet dengan hal kecil tapi lupa esensi besar. Kalau kamu ingin tahu jawabannya, ikutlah denganku ke pasar. Kita akan cari solusi bersama. Abu Nawas pun mengajak Abu Jahil ke pasar, tempat yang ramai dengan berbagai pedagang dan pembeli. Di sana, Abu Nawas berhenti di depan seorang penjual bunga yang mengambil setangkai bunga yang indah dan bertanya, "Berapa harga bunga ini, Tuan?" 5 dirham, jawab si penjual. Abu Nawas pun berpaling kepada Abu Jahil. Kamu lihat bunga ini, Abu Jahil, harganya 5 dirham. Tapi jika kamu memberikannya kepada ibumu tanpa niat tulus, nilainya bahkan tak seharga 1 dirham, Abu Jahil. Abu Jahil pun mengangguk tetapi masih bingung. Jadi aku harus memberi sesuatu yang lebih mahal, Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa. Tidak, sahabatku. Yang penting bukan harga hadiahnya, tapi keikhlasan hatimu. Jika kamu benar-benar ingin membahagiakan ibumu, lakukanlah dengan niat murni, bukan karena ingin ikut-ikutan. Namun perjalanan mereka tak berhenti sampai di situ. Ketika mereka melewati masjid, mereka melihat sekelompok orang sedang berdebat tentang hukum merayakan hari ibu. Aku bilang itu bid'ah, Nabi tidak pernah merayakan hari ibu, kata seorang pria berjubah putih dengan suara lantang. Loh, tidak salah jika kita menghormati ibu kita, bahkan dengan cara modern sekalipun, balas seorang lainnya. Abu Jahil yang suka ikut campur langsung bergabung dalam debat. Aku juga bingung, tolong beritahu aku, apa hukum merayakan hari ibu? Abu Nawas yang bijaksana segera melangkah ke depan untuk meredakan suasana. Ia pun berkata, "Wahai saudara-saudaraku, mari kita berhenti sejenak dan merenung. Apakah kita ingin memperdebatkan hukum, ataukah kita ingin mencari cara terbaik untuk membahagiakan ibu kita?" Kerumunan itu pun hening. Abu Nawas melanjutkan, "Merayakan hari ibu bukanlah tentang ritual atau aturan, melainkan tentang rasa syukur dan cinta kepada ibu kita. Jika kamu ingin membuat ibumu bahagia, lakukanlah setiap hari, bukan hanya pada 1 tanggal dalam setahun." Salah satu pria berjubah itu mengangguk perlahan. "Jadi maksudmu tidak masalah jika kita merayakannya, asal kita tetap berbakti setiap hari?" "Ya, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Hari ibu hanyalah pengingat, bukan pengganti. Jangan sampai kamu lupa berbakti sepanjang tahun hanya karena terlalu sibuk dengan 1 hari." Setelah perdebatan selesai, Abu Jahil pun kembali ke rumah dengan bunga yang ia beli di pasar. Kali ini ia memberikan bunga itu kepada ibunya dengan perasaan yang tulus. Abu Jahil akhirnya mengerti, dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya dengan perasaan lega, mengetahui bahwa ia telah membantu sahabatnya belajar sesuatu yang sangat penting. Dan sejak hari itu, hari ibu di kampung mereka bukan lagi soal pesta besar atau hadiah mahal, melainkan soal cinta yang tulus dan bakti yang konsisten.
Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat di mana anak-anak menimba ilmu. Namun, ia membuat Abu Nawas tidak suka. Setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang politik. Menurut Abu Nawas, belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri istana tersebut. Awalnya Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap pemberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya, mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri kemudian berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangannya. "Saya tahu, Tuan Menteri," kata si murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Tragedi itu seperti apabila ada kawan saya yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri," jawab si murid. "Oh salah, bukan itu jawabannya. Itu sih hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya. "Saya tahu, Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Silakan, coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta benda saya hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan," jawab si murid. "Itu masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri. Sesaat seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Di saat itulah tiba-tiba Ali Mustafa mengangkat tangannya. Ali ini bukanlah murid cerdas, tapi ia seringkali berbuat usil dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?" tanya sang menteri. "Nama saya Ali Mustafa, Tuan," jawab si Ali. "Baiklah Ali, coba sebutkan contoh sebuah tragedi," kata sang menteri. "Tragedi itu apabila ada seorang menteri istana naik kuda, kemudian jatuh dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri," jawab Ali Mustafa. "Nah hebat, ini baru benar. Ini adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Woi Ali, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya, Ali Mustafa menjawab, "Karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar, Tuan." Mendengar itu spontan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Adapun sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang penjual buah yang seringkali menipu para pembelinya. Namun, ketika si pembeli komplain, penjual tersebut malah membentaknya dan menuduh si pembeli berbuat fitnah kepadanya. Perilaku si penjual buah ini membuat resah para warga. Mereka pun lalu mengadukannya kepada Abu Nawas. "Jadi berapa total kerugian yang kalian alami?" tanya Abu Nawas. Setelah satu persatu menyebutkan angkanya, ternyata jumlah totalnya 100 dinar. "Ya sudah, nanti dia akan aku beri pelajaran dan akan aku kembalikan uang kalian,"
kata Abu Nawas. Dan satu hal yang Abu Nawas ketahui tentang si penjual itu, bahwa dia adalah orang yang tidak suka diremehkan, apalagi masalah uang. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Abu Nawas membawa buah labu ke pasar. Saat melintas di depan si penjual buah, Abu Nawas langsung dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, kamu mau jual buah labu itu? Sini aku bayar. Kebetulan sekali persediaan buah labuku sedang kehabisan," kata si penjual buah. "Baiklah, tapi kayaknya kamu tidak akan mampu membelinya deh," balas Abu Nawas. Merasa direndahkan oleh Abu Nawas, si penjual itu pun menjadi jengkel. "Sebut saja, berapa harganya?" tanya si penjual dengan emosi. "Ya murah sih, cuma 100 dinar, jawab Abu Nawas. "Gila, mana ada labu harganya mahal begitu?" timpal si penjual. "Tuh kan, sudah aku bilang, kamu itu tak akan mampu membelinya," sahut Abu Nawas. "Wah, jangan menghina kamu Abu Nawas. Aku bukan gak mampu, tapi harganya itu loh, gak wajar," kata si penjual. "Gak wajar gimana? Ini itu bukan labu sembarangan, ini labu sakti. Siapapun yang memiliki labu ini akan memberikan kekayaan yang tak terhingga," jelas Abu Nawas. Si penjual buah sejenak terdiam. "Mana ada labu bisa memberikan kekayaan? Gak percaya aku," pikir si penjual buah. Tapi karena masih penasaran, ia pun bersedia membeli labu tersebut. Setelah si penjual pulang, ia pun memotong buah labunya menjadi 2 bagian. "Wah, kurang ajar, ini sih cuma labu biasa. Ketipu Abu Nawas ini," kata si penjual merasa geram. Kemudian ia langsung mendatangi Abu Nawas untuk meminta penjelasannya. "Abu Nawas, kamu telah menipuku. Kembalikan uangku. Kamu bilang ini labu ajaib. Ternyata hanya buah labu biasa," bentak si penjual buah. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Bener kok itu labu ajaib. Coba pikir, kamu mau membelinya dengan harga yang mahal hanya sekedar untuk memastikan kebenarannya?" "Ya tentu sajalah, itu wajar. Pokoknya sekarang kembalikan uangku," pinta si penjual buah. "Weh, ya nggak bisa dong. Uangmu sudah nggak ada padaku. Uangmu sudah aku berikan kepada para pembeli yang telah kamu tipu. Mau apa kamu? Kalau kamu masih ngeyel pingin uangmu kembali, aku akan laporkan hal ini kepada Baginda Raja," ancam Abu Nawas. Mendengar ancaman tersebut, si penjual langsung gemetaran dan pucat pasi. "Waduh, jangan dong Abu Nawas. Ya sudahlah, aku nggak lagi menginginkan uangku," kata si penjual ketakutan. Akhirnya, berkat akal cerdik Abu Nawas, uang para pembeli yang telah ditipu berhasil dikembalikan. Kisah selanjutnya. Panco tapi gantung. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang sudah sangat cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal ini dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberikan solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah tentang kenegaraan. Namun namanya juga manusia, ketika ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam terhadap Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja namanya Sarmun. Kisah ini bermula ketika suatu hari Mang Sarmun datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. "Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk dari salah satu orang kepercayaan Paduka," kata Mang Sarmun dengan serius. "Woi Sarmun, siapa orang itu dan apa yang sudah ia perbuat?" tanya Baginda Raja. "Orang itu adalah Abu Nawas Paduka. Dia telah melakukan perbuatan keji.
dia mencuri kalung emas milik hamba, Paduka, jawab Sarmun dengan berpura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya begitu saja, Baginda Raja kemudian meminta Sarmun untuk menceritakan kronologi kejadian secara lengkap. Jadi begini, Paduka yang mulia, dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik saya. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun saya tidak mau menjualnya, jelas Mang Sarmun. Nah, mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya itu, maka segala cara ia lakukan, termasuk dengan cara mencuri kalung saya itu, Paduka, imbuh Mang Sarmun. Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda Raja memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana. Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Dan singkatnya, karena Baginda Raja sudah sangat terhasut oleh penjelasan Mang Sarmun, semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda Raja merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun, Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaan karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Untuk apa hamba mencuri kalungnya, Paduka? Kata Abu Nawas. Baginda Raja kemudian menjawab, sudah cukup, Abu Nawas. Buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu, dan aku sendiri pernah melihatmu memakainya. Kata Baginda Raja sembari menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa Mang Sarmun. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun, menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja, karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke dalam penjara. Ia pun bersiap-siap menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan Mang Sarmun kepada Baginda Raja. Keesokan harinya, Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan perihal permintaan terakhir Abu Nawas sebelum dihukum. Mohon ampun, Paduka yang mulia, hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba siap dihukum gantung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba mohon untuk dihukum pacu saja, Paduka, kata Abu Nawas. Ada-ada saja kamu ini, Abu Nawas. Dalam situasi segenting ini, kamu masih sempat saja bercanda. Tapi apapun kelicikan yang kamu miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu, Abu Nawas, tegas Baginda Raja. Hamba tidak bercanda, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, tentu saja membuat Baginda Raja semakin tertawa terpingkal-pingkal, karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun belum selesai Baginda Raja tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang, hamba minta dihukum pancung, Paduka, hamba minta dihukum pancung. Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran karena Abu Nawas membuat keputusan yang seperti itu. Sementara Baginda Raja mulai curiga dan berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali. Jadi begini, Paduka yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba minta dihukum pancung. Dan jika pilihan hamba benar, maka hamba siap untuk dihukum gantung. Namun di mana letak kesalahan hamba? Kenapa hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba memilih untuk dihukum pancung, Paduka. Tidak disangka-sangka, perkataan Abu Nawas itu membuat Baginda Raja tercengang. Baginda Raja mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya di awal, sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun ditangguhkan. Sejak saat itu, dilanjutkan penyelidikan lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa minggu kemudian barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh Mang Sarmun. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Sarmun.
Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara, sedangkan Mang Sabun akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Menjadi orang yang mendapatkan amanat memang suatu penghargaan tersendiri, bahwa kita termasuk orang yang dipercaya. Tapi di samping itu, tanggung jawab kepada amanat juga sangat besar. Jangan sampai membuat kecewa kepada si pemberi amanat, apalagi mengkhianatinya. Maka tak heran bila orang yang mendapatkan amanat akan mengerahkan semua kemampuannya demi terwujudnya amanat tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Nawas di kisah kali ini. Ia mendapatkan sebuah amanat dari Tuan Hakim demi untuk keamanan warga di kampungnya. Tapi apa yang terjadi? Sungguh di luar nurul. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Dan tak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang warga yang disimpan di dalam peti. Yang lebih mengherankannya lagi, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Gemboknya tidak rusak sama sekali. Padahal kuncinya disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Dari situlah Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, sehingga terjadi diskusi yang sangat alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, ya sudah. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Yang lebih penting, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman, tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti itu? Usul asisten tersebut. Benar itu Tuan, kami sangat setuju dengan usulan itu, jawab mereka serempak. Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur, balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, uang warga yang ada di peti istanaku dicuri orang, balas Tuan Hakim. Loh, kok bisa dicuri Tuan? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya begitulah Abu Nawas, tapi aku yakin si pencuri itu menggunakan kunci yang aku simpan. Dia tahu di mana aku menyimpannya. Sepertinya ini kelakuan orang dalam Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib warga yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Oh, itu nggak usah khawatir. Semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting bagaimana caranya supaya kunci peti ini aman Abu Nawas. Nah, kami bersepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya. Karena kami yakin kamu itu orang yang paling jujur Abu Nawas, kata Tuan Hakim. Waduh Tuan Hakim, gimana ya? Ya sudahlah, berhubung ini menyangkut keamanan uang warga, aku bersedia mengemban tugas tersebut, ujar Abu Nawas mengiyakan. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok di kampung ini. Sekali lagi, kamu itu sudah dikenal orang Abu Nawas. Jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Nah, nanti tugasmu, kamu harus menyimpan kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan, timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan Hakim, pokoknya saya jamin
mulai hari ini nggak akan ada lagi orang yang mencuri uang warga. Abu Nawas kemudian mengambil kunci tersebut dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas, "Tumben, ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Oh, Tuan Hakim menugaskanku menjaga kunci peti uang warga." "Lalu kamu terima tugas tersebut?" tanya istrinya kembali. "Iya, mau gimana lagi? Ini demi keamanan uang orang banyak. Tapi aku bingung, di mana ya aku harus menyimpannya?" balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kunci tersebut kemanapun ia pergi. Suatu hari kunci itu hilang di rumahnya, yang kebetulan kondisi saat itu sedang gelap. Istrinya kemudian berkata, "Coba nyalakan lilin." Abu Nawas pun bertanya, "Di mana lilinnya?" "Itu di sebelah baratmu," jawab sang istri. "Bagaimana aku bisa tahu arah dalam situasi gelap seperti ini?" balas Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Kalau kunci ini hilang, aku bisa dihukum Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. "Nah, sekarang lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan gimana? Bisa tambah runyam nanti," kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Loh, Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menyimpan kuncinya di tempat yang aman?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya aku simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, memang gak salah aku menugaskanmu," ujar Tuan Hakim. "Di mana kamu menyimpannya, Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Memang ada tempat yang lebih aman Tuan Hakim selain peti ini?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Apa maksudnya Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Ya, aku menyimpan kuncinya bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Aduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepuk jidat.